Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi untuk tahun 2024. Kita langsung lihat aja ya, mengenai energi kehidupan kamu secara umum, secara garis besar. Nanti selanjutnya baru kita masuk ke aspek-aspek kehidupan kamu yang lain, oke? Oke, kartu yang keluar untuk kamu adalah burung pihen. Kata kuncinya adalah nurture, merawat. Ditemani oleh Three of Cups dan Six of Swords. Di sini yang saya rasakan kemungkinan 2024 adalah ajang buat kamu mempertahankan, memperbaiki, mempercantik, memperindah sesuatu yang sudah ada. Jadi kayaknya 2024 bukan waktunya untuk Scorpio memulai sesuatu. Bukan saatnya untuk Scorpio memulai lagi dari nol. Melainkan melanjutkan apa yang selama ini sudah kamu capai gitu loh. Jadi misalnya di 2023 kamu sudah memulai bekerja di perusahaan baru. Pokoknya kamu punya kantor baru di 2023. 2024 ya kamu teruskan, lanjutkan perjalanan kamu di kantor itu, lanjutkan prestasi kamu di situ, gitu loh. Jadi karena kartu nurture ini ya, merawat sesuatu gitu loh. Jadi kayak apa yang sudah kamu punya itu kamu sebisa mungkin akan kamu pertahankan, kamu percantik, perindah, perbaiki. Pokoknya dirawatlah sama kamu, karena di sini dengan Three of Cups dan Six of Swords ini adalah energi yang mengalir terus gitu. Maksudnya jalan terus, gerak terus, nggak berhenti gitu loh. Jadi saya tidak merasakan, ya tentunya mungkin ada ya 1-2 kesempatan baru buat Scorpio. Tapi yang paling kuat saya rasakan 2024 mungkin adalah waktunya untuk kamu mempertahankan, bahkan memperbaiki, memperindah, mempercantik apa yang sudah ada, apa yang sudah kamu punya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu sudah, gaji kamu sekarang misalnya udah 10.000 rupiah per bulan, itu akan kamu pertahankan atau akan kamu usahakan untuk supaya bisa naik, walaupun cuma sedikit tapi paling tidak naik gitu loh. Ada kenaikannya, kelihatan kenaikannya. Jadi yang saya rasakan bukan kamu keluar dari pekerjaan yang sekarang, masuk ke pekerjaan baru, ke perusahaan baru, tapi lebih kepada tempat kamu bekerja sekarang, contohnya, itu kamu akan benar-benar memberikan prestasi kamu yang terbaik, agar supaya kamu bisa naik gaji di situ, kamu bisa menaiki tangga karir di situ, kayak gitu loh contohnya. Jadi energi ini, kehidupan kamu secara umum di 2024 seperti itu. Lebih ke perawatan mungkin ya, perawatan atas apapun yang sudah kamu punya. Ya sama juga misalnya dalam hal percintaan, kamu lebih memilih untuk merawat apa yang sudah kamu punya. Entah itu kenyamanan dengan diri sendiri sehingga kamu belum perlu untuk
mencari pasangan baru, misalnya kamu single, atau kamu akan berusaha merawat hubungan yang sudah kamu bangun dengan pasangan kamu. Jadi stabil, dibikin lebih stabil, dibikin lebih harmonis kayak gitu. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat ya energi kesehatan kamu di 2024. Kesehatan di sini bisa fisik, bisa mental, bisa emosional, oke? Oh, nice. Oke, kartu yang kamu dapat untuk kesehatan adalah peony, burung lagi, bunga peony dengan kata kunci prosperity and compassion, kesejahteraan dan kasih sayang, ditemani oleh judgment dan king of swords. Yang saya rasakan di sini, secara fisik kamu mungkin kayak ada banyak rasa dak-dikduk gitu yang saya rasakan. Secara kesehatan fisik ya, kayak kamu dikejar-kejar waktu, atau kayak kamu jangan sampai lewat dari tenggat waktu kayak gitu loh. Jadi ada energi kamu kejar-kejaran sama waktu, sehingga dada kamu tuh dak-dikduk terus, takut terlambat, takut nggak kesampean, takut ketinggalan kesempatan kayak gitu yang saya rasakan. Jadi secara fisik sebenarnya fit, tapi karena kamu selalu berlomba dengan waktu, entah untuk apapun, jadinya nggak nyaman kan. Kalau hati kita dak-dikduk terus, atau sering kali kita merasa dak-dikduk, merasa deg-degan, kan nggak enak kan. Akhirnya itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi hati kita juga gitu loh. Jadi yang paling kuat yang saya rasakan itu dari 3 kartu ini adalah hal tersebut. Tapi secara umum kesehatan fit, kesehatan bagus gitu. So, secara mental yang saya rasakan sebenarnya bagus juga, karena kamu mendapatkan King of Swords di sini. Dimana ini yang saya rasakan adalah energinya Scorpio, terlepas kamu cewek atau cowok. Yang artinya kamu akan cukup jernih lah pikiran kamu. Pokoknya secara logika tuh kamu jalan gitu loh, rasional, logis, masuk akal. Pokoknya nggak terlalu terbawa hati kali ya, nggak terlalu terbawa perasaan. Biasanya kan Scorpio itu biasanya main hati banget, main hati dalam arti emosinya tuh deep banget kan, dalam banget emosinya Scorpio tuh biasanya kuat sekali gitu kan. Tapi di sini yang saya rasakan di 2024 kayaknya pikiran kamu jauh lebih berkembang, jauh lebih bisa kamu manfaatkan. Jadi bagus justru, karena artinya emosi kamu nggak akan terlalu ekstrim lagi. Emosi kamu, hati kamu tuh akhirnya akan lebih netral lah daripada sebelumnya. Jadi kesehatan pikiran meningkat, kesehatan hati pun juga meningkat otomatis. Karena kalau kita selalu berperasaan ekstrim, berperasaan terlalu dalam mengenai sesuatu, pastinya kan timpang kan sesuatu yang lain. Jadi misalnya ada 2 hal, A sama B. Kita terlalu dalam merasakan A, akhirnya kan naik ke atas timbangannya kan yang B. Timpang jadinya kan. Jadi nggak stabil kan, nggak seimbang. Nah di sini yang saya rasakan, karena pikiran kamu akan meningkat, menguat, jalan pikiran kamu, otak kamu, logika kamu akan menguat, akhirnya hati kamu juga akan lebih stabil,
akan lebih seimbang gitu loh, nggak terlalu ekstrim lagi seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin. Jadi bisa dibilang nih secara kesehatan, entah itu fisik, entah itu mental maupun emosional, Scorpio jauh lebih seimbang, jauh lebih stabil di tahun 2024. Cuma itu tadi yang saya bilang di awal, ada kesan kamu berlomba dengan waktu, berlomba dengan deadline, tenggat waktu, dikejar waktu, takut ketinggalan, takut kelewatan kayak gitu. Tapi selebihnya yang saya rasakan bagus, karena kesejahteraan kan. Di sini peoni ini kata kuncinya adalah prosperity, kesejahteraan. Jadi sejahtera secara kesehatan tuh kamu cukup sejahtera lah. Cuma ya itu tadi aja, kayak ada dikejar waktu gitu, kayak kamu berlomba dengan waktu. Oke? Nice. Anyway, sekarang kita lihat energi keuangan kamu ya, prediksi keuangan untuk 2024. Keuangan atau pekerjaan deh. Oke. Oh, nice. So, kartu yang keluar untuk kamu adalah Amaryllis. Bunga ini kata kuncinya adalah determinasi dan pencapaian kreatif, pencapaian secara kreativitas. Ditemani oleh Four of Wands dan Six of Cups. Tadi saya bilang kan, energi kamu di 2024 itu lebih condong ke arah merawat sesuatu yang sudah ada, merawat sesuatu yang sudah kamu mulai sebelumnya. Jadi memang kayaknya 2024 kamu tidak memulai apa-apa yang baru, which is itu nggak apa-apa, karena di sini justru kamu memperkuat apa yang sudah kamu punya gitu. Secara keuangan ya sama juga, sangat terasa nih energinya, dimana kamu merawat, memperbaiki, meningkatkan apa yang sudah kamu punya. Di sini dengan determinasi dan pencapaian secara kreatif, yang saya rasakan kamu, bagaimana kamu mencari uang, bagaimana kamu mendapatkan uang, itu kamu akan lebih kreatif dari tahun-tahun sebelumnya. Kamu akan lebih jadi kayak niat kamu, determinasi kamu, keinginan kamu untuk bisa mencapai kesuksesan dengan apa yang sudah kamu punya sekarang, itu karena didorong oleh daya kreativitas kamu yang juga meningkat gitu. Jadi akhirnya akan kelihatan sekali hasilnya, dimana orang-orang di sekitar kamu, mungkin terutama atasan-atasan kamu atau orang-orang yang punya otoritas di atas kamu, itu benar-benar mengakui kamu gitu loh, mengakui eksistensi kamu, mengakui bakat kamu, kemampuan kamu, keahlian kamu gitu loh. Karena dengan Four of Wands di sini, hidup kamu secara keuangan nih akan jauh lebih stabil daripada 2023. Mungkin di 2023 kalau misalnya tadi yang saya kasih contoh kan, 2023 mungkin kamu memulai bekerja di perusahaan baru. Tapi 2024 kamu tetap kerja di perusahaan tersebut. Cuma bos-bos kamu, atasan-atasan kamu tuh bener-bener mengakui, melihat, mengenali bahwa wah, iya nih, emang Scorpio jagoan banget nih dalam hal ini. Emang Scorpio bisa memberikan pendapatan lebih untuk kantor kita kayak gitu. Jadi dengan Four of Wands, keuangan kamu otomatis akan menjadi jauh lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan Six of Cups di sini ini ya salah satu indikasi ya bahwa yang tadi saya bilang, energi kamu di 2024 tuh nggak terlalu memulai sesuatu yang baru, karena bahkan dengan Six of Cups ini kamu lebih banyak berkutat dengan hal-hal yang memang sudah pernah kamu lakukan sebelumnya gitu loh. Jadi misalnya dalam pekerjaan, kamu mungkin masih mengerjakan hal-hal yang
di 2023 kamu kerjakan, tapi kamu tingkatkan kualitasnya agar supaya hasil kerja kamu juga meningkat, uangnya juga meningkat gitu loh. Tapi semuanya masih berasal dari apa yang pernah kamu kerjakan atau apa yang memang selama ini menjadi pekerjaan kamu atau kewajiban kamu. Jadi balik lagi, 2024 mungkin bukan waktunya untuk Scorpio memulai sesuatu yang baru, melainkan merawat, memperbaiki, memperindah, mempercantik, meningkatkan kualitas apa yang sudah kamu punya selama ini gitu. Oke? Uang stabil, bahkan mungkin lebih stabil daripada sebelumnya secara ekonomi. So, sekarang kita masuk ke hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar ya, atau secara khususnya percintaan. Entah kamu single, entah kamu sudah berpasangan, oke? Oh, nice. Oke, kalau dalam hal percintaan mungkin kamu memulai sesuatu yang baru. Tapi selebihnya kayaknya enggak. Selebihnya kamu mempertahankan apa yang sudah kamu punya. Anyway, kartu yang keluar adalah Garden Heliotrope. Bunga ini keluar dengan kata kunci devotion and dreams fulfilled. Devotion tuh pemujaan gitu ya, atau kita merasa dipuja atau kita memuja seseorang, dan mimpi yang terpenuhi. Mimpi kita yang terpenuhi atau kita memenuhi mimpi orang lain. Ditemani oleh Ace of Cups. Satu-satunya kartu Ace nih di spread kamu. Dan The Moon. Yes, ada The Moon, tetap gelap, tetap nggak keras, nggak kelihatan mungkin ya, atau samar-samar rasanya, tapi tetap ada Ace of Cups, oke? So, di sini yang saya rasakan, kalau misalnya kamu single, akan ada kesempatan untuk kamu ketemu orang baru. Tapi mungkin dengan adanya The Moon di sini, kamu nggak bisa ngebaca dengan jelas niat orang itu kepada kamu, perasaan orang itu kepada kamu. Atau kamunya sendiri tidak yakin dengan perasaan kamu kepada orang tersebut. Tapi tetap akan ada kesempatan kamu untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Kalau kamu single, karena ada Ace of Cups, oke? Kalau kamu sudah berpasangan, di sini yang saya rasakan adalah mungkin ada semacam apa ya? Kayak ada semacam kesalahpahaman mungkin ya. Tapi kesalahpahamannya tuh sesuatu yang manis, yang lucu gitu. Jadi kayak misalnya kamu sama pasangan kamu sama-sama melakukan sesuatu yang baru untuk satu sama lain. Tapi karena kalian tidak terbiasa diperlakukan seperti itu oleh pasangan kalian masing-masing, akhirnya jadi kayak salah paham gitu loh. Maksud lo apa sih begitu? Iya, gue juga gak ngerti kenapa lo begitu ke gue. Padahal maksud gue baik loh, padahal maksud dia baik loh, gitu loh. Jadi kayak ada kesalahpahaman yang didasari oleh kita tidak terbiasa. Pasangan kita biasanya kalau pergi ke kantor ya pergi aja. Tapi tiba-tiba mungkin di 2024 dia mulai kalau mau pergi ke kantor ngesun kita, nyium kita. Misalnya kalian sudah menikah ya, dia nyium kita. Pokoknya mesra sama kita pas say goodbye, dia mau pergi ke kantor. Pas pulang juga mesra sama kita, say hi, halo apa kabar sayang, kamu ngapain aja tadi hari ini, kayak gitu. Jadi kayak karena kita tidak terbiasa diperlakukan seperti itu sama pasangan, akhirnya kita jadi bertanya-tanya, akhirnya terjadi salah paham. Maksud pasangan kita baik, tapi karena kita tidak terbiasa, jadinya malah berantem, kayak gitu contohnya. Karena ada The Moon sekali lagi. Jadi ada semacam kebiasaan baru dengan Ace of Cups yang mungkin kamu dan pasangan kamu akan lakukan dalam hubungan kalian. Tapi karena adanya The Moon di sini, kalian tidak paham gitu awalnya. Jadi kayak kenapa sih kok dia begini?
kok aneh sih kayak gitu loh. Cuma nggak apa-apa, dibicarakan aja, dibongkar aja, karena biar gimana untuk mengatasi energi demun, ini kan energi gelap gulita nih, membingungkan. Untuk mengatasi energi seperti ini, kita harus komunikasi. Dan di sini kamu keluar sebagai King of Swords loh, terlepas kamu cewek atau cowok ya. Jadi diharapkan secara komunikasi kamu sudah bisa lebih terbuka kepada pasangan kamu. Kalau memang kamu bingung kenapa pasangan kamu melakukan hal itu, tanyakan langsung. Kalau misalnya pasangan kamu bingung kenapa kamu melakukan sesuatu yang baru, yang aneh, terus dia bertanya kepada kamu, ya kamu harus jelaskan sejelas-jelasnya kenapa kamu begitu. Karena di sini dengan kartu oracle ini ada pemujaan, ada mimpi yang terpenuhi. Ini cinta di antara kamu sama pasangan tuh kuat sekali. Kalian tuh saling memuja satu sama lain, saling menyayangi, saling ingin mimpi satu sama lain, mimpi masing-masing tuh bisa terkabul gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu selama ini mimpi pasangan kamu bisa lebih romantis, di 2024 pasangan kamu akan berusaha untuk menjadi lebih romantis karena dia ingin memenuhi mimpi kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Cuma ya balik lagi, karena ada the moon, ini yang harus dikomunikasikan. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu secara umum ya. Ini bisa keluarga, bisa sahabat, bisa orang di kantor. Yang saya rasakan di sini adalah sama juga. Mungkin bahkan bisa sampai ke arah kamu pikir orang tersebut tuh nggak suka sama kamu. Ada seseorang atau ada ada beberapa orang yang kayaknya kok sinis sama kamu, kayaknya nggak suka sama kamu. Tapi sebenarnya enggak, gitu loh. Sebenarnya dia cuma mungkin merasa terintimidasi sama kamu, atau mungkin dia penasaran sama kamu, tapi bukan benci sama kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Karena balik lagi ada demun. Ini demun ini di sini yang saya rasakan energinya sangat mengganggu gitu loh. Atau bisa juga orang lain yang berpikiran kamu tidak suka sama mereka, sama dia. Kayak kamu jaga jarak, atau kamu kayak rahasia-rahasiaan. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh hubungan kalian kalau aja dibongkar, dibuka aja, blak-blakan aja, hubungan kalian tuh bisa langgeng. Hubungan kalian tuh sebenarnya bagus sekali. Cuma karena adanya demun di sini, jadi kayak ada energi curiga gitu loh yang saya rasakan. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ini devotion and dreams fulfilled. Hubungan kalian, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu sebenarnya tuh pada dasarnya secara garis besar bagus. Cuma kamu curiga atau mereka curiga kepada kamu, itu cukup menghantui energi kalian di 2024 gitu loh. But anyway, Scorpio, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Happy New Year.